Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Siska di channel YouTube Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor yang pastinya menarik untuk didengar. Simak video ini sampai tuntas, pasang headset baik-baik, tarik selimut, dan mari kita dengar kisah horor berikut ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari narasumber saya yaitu Mbak Sekar, di mana beliau terkena santet gondo mayit. Dan yang menjadi perhatian saya itu ketika beliau bercerita bahwa tiap 6 bulan sekali itu rumahnya selalu dipenuhi oleh belatung. Dan tiap 6 bulan sekali juga tubuhnya dan juga apapun yang ada di rumahnya itu mengalami sesuatu yang sangat aneh sekali. Dan sesuatu itu di luar nalar manusia. Jadi awal mulanya Mbak Sekar ini tinggal di kota B. Dia tinggal bersama keluarga yang mana terdiri dari ibunya, kakak iparnya sekeluarga, dan Mbak Sekar sendiri sekeluarga. Sebenarnya petaka itu dimulai saat dia tinggal di kota B ini. Nah, Mbak Sekar ini memiliki usaha pribadi yang mana usahanya itu lancar dan juga rame. Hingga suatu hari, sang ipar ini menanyakan sesuatu dan tiba-tiba sikapnya ini jadi lain. Mbak Sekar juga bingung kenapa kok sang ipar tiba-tiba banyak diam dan bersikap dingin kepadanya. Sejak saat itu usahanya bangkrut. Entah mengapa ceritanya kok bisa usahanya tiba-tiba bangkrut. Yang awalnya rame, besoknya langsung sepi. Gak ada yang beli satupun. Mbak Sekar saat itu hanya memikirkan mungkin saat itu masih belum rezekinya saja. Masih dibagi rata katanya. Namun ternyata usahanya sejak saat itu tidak ada pembeli sampai akhirnya bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Sang suami juga tiba-tiba dia dipecat tanpa adanya keterangan pasti. Mengapa kok sang suami sampai dipecat tanpa ada alasan yang jelas? Akhirnya setelah kejadian itu Mbak Sekar dan keluarga mengalami masa yang sangat sulit sekali. Suami tidak bekerja, usaha bangkrut, dan ada 2 anak kecil yang harus diberi makan. Hingga tiba suatu hari, sang ipar tiba-tiba ramah dan menyapanya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Sang ipar ini menawarkan, gini aja deh, hidupmu aku tanggung sekarang. Aku akan beri kamu uang 1 minggu 1 kali sekitar 200 sampai 300 ribu. Karena memang keadaan Mbak Sekar saat itu terdesak dan dia juga sangat butuh sekali uang. Karena memang saat itu sang suami juga sudah tidak punya pilihan sama sekali. Sang suami juga udah pengangguran, Mbak Sekar dalam kondisinya yang sakit-sakitan sudah nggak bisa mencari uang juga. Dan juga dua anak yang harus diberi makan, diberi susu, diberi pampers. Akhirnya dia menerima tawaran dari sang ipar. Ya mungkin dengan tawaran tersebut hidupnya jadi lebih nyaman dan juga kondisinya akan jauh lebih baik. Ternyata dia sudah melakukan kesalahan dari awal. Bukan malah nyaman dalam hidupnya saat itu, malah menjadi petaka yang terjadi sampai saat ini. Dia kemudian kurang konsentrasi.
kesehatannya tambah menurun, dan juga lagi banyak kejadian di luar nalar itu datang. Hingga dia itu kalau bahasa Jawanya itu niteni, apa ya? Nengeri, niteni, atau menghafal kalau ini kayaknya ada yang aneh nih. Terus dia sadar, mengingat-ingat sesuatu. Batinnya itu seperti yakin banget, kayaknya ada yang salah deh di sini. Nah, kemudian dia mengingat-ingat kejadian demi kejadian yang dialami saat itu. Ternyata ada satu kejadian yang memang dia ingat. Kejadian sial yang dialami itu pasti setelah sang ipar mengetahui keadaan keluarga Sekar. Misal sang ipar datang kemudian bertanya kepada Mbak Sekar, gimana nih usahamu, gimana nih sang suami, suaminya udah kerja di mana. Nah, setelah menjawab semua itu, tiba-tiba sang suami yang enak-enak kerja kemudian dipecat dari tempat barunya. Dan usaha Mbak Sekar yang jualan apa gitu ya, yang enggak gede-gede banget lah, jualan online tiba-tiba sepi. Terus jualan kue-kue basah tiba-tiba busuk. Nah, keanehan itu yang dia rasakan saat itu. Karena dirasa ada yang gak beres, dia memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Jadi dia tidak meneruskan tinggal dengan orang tuanya dan kakak ipar. Nah, dia ngontrak tapi nggak jauh dari rumahnya. Setelah itu dia kayak akhirnya Mbak Sekar memilih untuk ngontrak rumah sendiri, gak jauh dari rumah tempatnya ibu dan sebelumnya yang dia tinggali. Kemudian dia ingin memulai hidup tenang di rumah baru itu. Ternyata keadaan malah gak semakin mudah, justru semakin sulit, yang mana tiba-tiba perut Mbak Sekar ini menjadi besar. Entah apa yang terjadi saat itu, tiba-tiba perut Mbak Sekar ini besar dan juga ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Dia mencoba berobat ke sana kemari hanya untuk sembuh. Dia tidak ada maksud untuk apa-apa atau membalasnya. Dia hanya ikhtiar ingin sembuh. Tetapi saat dia berobat, entah itu ruqyah, entah itu ke orang pintar, entah itu kemanapun, tiap setelah berobat seperti itu, hal itu kambuh lagi. Dan itu kembali berulang-ulang terjadi dalam jangka waktu 6 bulan sekali. Bahkan beberapa orang pintar yang dia temui semua berkata bahwa Mbak Sekar ini kena santet gondomayit. Pasti dari kalian sudah mengetahui sendiri ya, apa itu santet gondomayit. Santet gondomayit itu merupakan ilmu hitam kelas menakutkan. Ilmu santet ini konon hanya sangat sulit disembuhkan. Karena apa? Karena memang kelasnya itu udah ilmu hitam dan kelas tinggi. Dan yang memiliki ilmu gondomayit ini sangat kental dengan nuansa ilmu hitam yang sangat melenceng dari ajaran agama. Setauku seperti itu. Entah mengapa di tahun seperti ini
masih ada yang menggunakan santet atau praktik ilmu hitam seperti ini. Tapi dalam kejadiannya Mbak Sekar, aku sendiri meyakini bahwa ilmu hitam tersebut masih ada di kalangan kita. Nah, untuk sejarah dari santet Gondomayit tersebut, dengan saya telusuri ya di artikel-artikel terkait. Jadi sejarah santet Gondomayit ini memang ada dari zaman dahulu, dan ilmu sihir ini diciptakan untuk menakuti orang lain. Jadi memang dikerjakan untuk mengusir penjajah agar merasa tidak nyaman. Nah, berlanjutnya waktu dan terus berlalu, tujuan ilmu santet Gondomayit ini sudah banyak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya kalau orang dahulu itu menggunakan santet Gondomayit ini perebutan tanah. Jadi misal ada orang yang menghendaki sebuah tanah yang dibeli terus nggak laku dijual atau memang tidak dijual oleh sang punya tanah. Nah, nantinya akan santet, biasanya orang tersebut itu akan menggunakan santet Gondomayit ini untuk membuat pemilik tanah tersebut takut dan beranggapan bahwa tanah tersebut itu angker. Biasanya seperti itu. Namun, kalau santet ini digunakan untuk menyakiti seseorang, biasanya seseorang tersebut akan berupa seperti ciri-ciri mayat. Jadi baunya yang sangat menyayat hidung atau sangat bau sekali ya. Apalagi dari artinya sudah gondo itu bau dan mayat itu mayat. Jadi baunya itu udah anyir dan bau bangkai sekali. Kembali lagi ke cerita Mbak Sekar. Dia tiap 6 bulan sekali itu pasti mengalami hal tersebut. Di bagian perut sampai kaki pasti ada suatu benda yang bergerak-gerak sendiri. Dan benda tersebut itu berpindah dari perut ke kaki, habis kaki ke punggung dan ke tangan, seperti itu. Tiap 6 bulan sekali. Kemudian dia juga sudah berobat medis kemana-mana, namun masih belum menemukan solusi untuk kesembuhan yang total. Hingga ada satu momen yang mana dia kemudian pindah lagi. Dia memutuskan untuk pindah ke kota J ya, kota J. Dan kemudian saat tinggal di sana sudah lumayan enak. Hidupnya udah enak dan sakit-sakit itu udah enggak dia rasa sekali. Kemudian tiba-tiba sang ibu mengabari bahwa ingin menengok Mbak Sekar dan sang cucu. Namun karena sudah parno dan takut sekali, Mbak Sekar bimbang untuk menemui sang ibu. Dia berpikir, gimana kalau nanti kambuh terus sang ipar datang. Karena kondisinya yang aneh itu selalu terjadi ketika sang ipar selesai berkunjung. Akhirnya dia mengizinkan sang ibu berkunjung dengan catatan atau dengan syarat ibunya harus sendiri.
Nah, mendengar syarat yang dikatakan oleh Mbak Sekar hanya untuk tidak membawa sang ipar, sang ibu menyanggupi saat itu. Ternyata saat sang ibu datang, Mbak Sekar kaget bukan main. Karena sang ibu datang dengan sang ipar. Saat di lokasi, Mbak Sekar sudah marah karena sang ibu tidak menjalankan amanah yang dikatakan oleh Mbak Sekar bahwa jangan sampai membawa sang ipar. Namun sang ibu meminta agar Mbak Sekar memakluminya. Saat itu ipar ingin datang karena memang memaksa sang ibu saat itu. Oke, setelah sang ibu berkunjung dengan sang ipar yang memang tidak diketahui oleh Mbak Sekar bakalan datang, kemudian setelah mereka pulang terjadilah sesuatu. Perutnya kemudian membesar lagi. Mbak Sekar kesakitan. Ada yang bergerak lagi di perutnya. Saking besarnya itu sampai kayak hamil 9 bulan. Dengan berat hati, sang suami cari utangan ke sana kemari untuk mengobati sang istri. Setelah diruqyah, dia sembuh dan kembali normal. Hingga akhirnya timbul ketakutan yang luar biasa dan dia pun memutuskan untuk pindah lagi ke kota J. Ngontrak lah dia di sana. Hidup udah sangat nyaman sekali. Setelah 6 bulan menetap di sana, sang ibu menelpon lagi dan mau berkunjung. Namun sang ibu berjanji tidak akan membawa siapapun pada saat itu. Tapi Sekar sudah amat sangat takut, gak mau hal aneh kejadian lagi. Meskipun menolak, sang ibu tetap memaksa untuk mengunjungi Sekar. Mbak Sekar saat itu bingung nih, nerima apa enggak ya, takutnya nanti kejadian lagi nih di luar Nurul. Perutnya takut membesar lagi, kejadian hal itu lagi, repot lagi. Akhirnya karena takut juga ya, menolak sang ibu datang untuk berkunjung juga takut dosa, ditolak ini takutnya kenapa-napa. Jadinya Mbak Sekar sama sang suami berinisiatif untuk mencari tempat agar dia bisa bertemu sang ibu di wilayah kota J itu ya. Namun tidak di rumah kontrakannya saat itu. Dia udah menyusun rencana akan menemui sang ibu di tempat yang berbeda. Ketika hari H, sang ibu datang dan mereka bertemu di tempat yang memang sudah direncanakan. Ternyata di sana sang ibu tidak sendiri, melainkan bersama sang ipar. Mbak Sekar kaget bukan main. Karena apa? Sudah diberitahu bahwa jangan sampai dia membawa siapa-siapa termasuk sang ipar saat menemui Mbak Sekar. Tetapi mengapa sang ibu datang membawa sang ipar dengan polosnya, dengan tidak berdosanya, dengan entahlah, aku bingung juga mengapa sang ibu seperti itu. Padahal sesuai kesepakatan di awal sang ibu harus sendiri. Dengan kejadian yang sama, Sekar ditanyain sama sang ipar, selama tinggal di kota J itu ngapain? Terus usaha apa aja? Gak dijawab juga gak enak. Dijawab juga khawatir. Akhirnya dia memberikan informasi kepada sang ipar itu yang tidak akurat. Jadi semisal ditanyain, kamu
sekarang kerja apa? Dia jawablah, usaha baju gini-gini, padahal dia nggak usaha baju kayak gitu. Karena memang dia khawatir setelah menjawab jujur kepadanya, takut sesuatu terjadi pada dirinya sendiri. Nah, setelah pertemuan itu, sang ibu dan ipar langsung pulang. Sekar pun juga pulang. Bener, sesuatu di luar nalar terjadi lagi. Sesampainya di rumah, rumahnya itu di lantainya udah penuh banget dengan belatung. Kalian bisa lihat ya video belatungnya di tweet aku yang berjudul cerita horor paling horor. Kalian bisa cari sendiri di aplikasi X. Ya, video belatungnya itu aku reply di komen, di replyan tweet itu. Habis itu melihat rumahnya penuh dengan belatung di setiap sudut. Mbak Sekar coba kasih tahu, dilihat lagi waktu itu. Dia saat itu waktu udah ngontrak di kota J memang udah kenal aku ya, karena memang dia dikenalkan oleh teman aku. Nah, saat itu dia menghubungi aku, Mbak, di rumahku banyak belatung. Ini gimana ini? Aku bingung. Aku takut nanti sesuatu terjadi lagi padaku karena memang ketika muncul belatung pasti hal aneh akan terjadi padaku. Akhirnya waktu itu aku menyarankan untuk melihat setiap sudut, ada bangkai tikus enggak, terus di mana-mana itu di belakang lemari atau di bawah kursi kayak gitu. Diyakinkan dulu deh Mbak Sekar, di sana ada nggak bangkai, di atap rumah ada nggak bangkai. Kalau memang nggak ada, nah bisa jadi belatung itu memang pertanda sesuatu yang negatif masuk ke dalam rumahmu. Akhirnya Mbak Sekar dan suami melihat rumahnya. Dia lihat berulang kali ada nggak sesuatu yang memang ciri khasnya bangkai ya. Ternyata saat melihat ke sana kemari itu tidak ada bangkai sama sekali. Dan rumahnya itu sangat bersih. Dan setelah beberapa hari munculnya belatung, dia ngabarin kalau perutnya tiba-tiba besar dan kemudian bergerak sendiri. Nah, video untuk kondisi Mbak Sekar ada di tweet juga, dan mohon maaf kalau misal video itu mengganggu karena memang tidak ada niat untuk share video seperti itu, dan mohon maaf sebelumnya kalau memang di video itu kurang berkenan lah ya. Oke, kembali lagi. Saat itu Mbak Sekar panik karena memang perutnya itu sangat amat besar sekali. Karena perut itu udah besar bukan main, akhirnya dia mencari pertolongan ke sana kemari dan dapat bantuan dari tim Ustadz Faizar. Akhirnya dia diruqyah dan alhamdulillah akhirnya setelah diruqyah oleh sang Ustadz, beliau mengalami suatu perubahan dalam hidupnya. Nah, aku sendiri juga mikir ya, apakah bakalan seperti ini Mbak Sekar? Tiap 6 bulan sekali bakalan perut besar, banyak belatung kayak gitu. Nggak mungkin kan? Sangat disayangkan sih. Semisal memang ada satu ilmu yang memang udah ada wadahnya, yang bukan ada wadahnya ya. Memang satu ilmu itu dikhususkan untuk sesuatu yang
memang bukan manusia. Dari sejarahnya sendiri kan memang ilmu gondomayit ini dilakukan oleh orang zaman dahulu untuk mengusir penjajah. Namun untuk ilmu-ilmu sekarang, ilmu hitam ini, gondomayit dilakukan untuk menyerang seseorang yang lemah dan sangat amat jauh sekali dari tujuan pertama. Nah, untuk itu di zaman modern ini semoga kasus seperti ini tuh tidak ada, dan semoga cerita dari Mbak Sekar ini juga bisa menjadi pesan bagi orang-orang yang memang ada rencana nggak suka sama orang kayak gitu tuh, dipikir dua kali deh, karena memang dari ceritanya Mbak Sekar sendiri pun aku yang mendengar ceritanya itu sangat iba sekali, kasihan karena apa, dia udah diserang penyakit, diserang kesehatannya, finansial juga udah nggak ada, hutang di mana-mana, dan bagaimana, apakah akan berlanjut sampai dia mati, baru kalian akan lega hatinya. Begitu cerita dari Mbak Sekar yang terkena santet gondomayit. Terima kasih kalian sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Jangan lupa ambil pesannya. Jika ada nama, tempat, atau penyebutan lain yang memang tidak sengaja aku sebut di sini, semua itu hanya untuk keperluan video ini dan tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Saya akhiri cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.